sekali, ternyata tidak. Jadi saya sangat berbahagia sekali karena dalam kuliah umum Dharmik original yang mungkin baru pertama kita adakan, di mana kita akan mendengarkan jadi dua narasumber utama, dan saya sebagai moderator nanti akan memberikan juga beberapa hal yang terutama Dharmik original yang masih ngelik atau tertinggal di Bali sebagai bukti bahwa Dharmik original ini adalah asli Nusantara. Oke, saya tidak berpanjang lebar untuk sementara. Mungkin saya minta dari Pak Santosaba untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita mulai. Setelah itu Bagus atau Gus Digordi untuk memperkenalkan diri biar diketahui ataupun biar dikenal oleh para peserta. Saya silakan Pak Santosaba dulu. Ya, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Terima kasih saudara-saudaraku. Ini saya pembuka, nanti dominan itu oleh Gus Gorbi. Saya mulai review ya secara global dulu. Selama ini kita sudah 76 tahun merdeka. Tapi pencatatan sejarah Indonesia saat ini masih menggunakan kacamata cara pandang jajah. Kita sudah 76 tahun merdeka, pencatatan sejarah Indonesia masih menggunakan cara pandang penjajah. Ini sangat merugikan sekali. Jadi upaya yang dilakukan oleh tim yang saat ini dominan diselenggarai oleh saudara-saudara kita di Bali ini untuk membuktikan bahwa penelitian selama ini tentang leluhur kita yang saya katakan itu Dharmik original itu yang saya temukan nyatanya faktanya ya itu tersimpan sempurna di Bali saat ini. Jadi oleh karena itulah kita edukasi dengan adanya kuliah Dharmik original ini untuk menginformasikan, untuk mengedukasi bahwa ajaran leluhur itu tidak seperti yang tertulis selama ini ada di catatan-catatan sejarah. Jadi ini adalah nantinya endingnya, outputnya adalah kita mintakan kepada yang berwenang, terutama para pengambil kebijakan, pengambil keputusan, terutama di Depdikbud ya. Jadi kita minta follow up-nya bahwa sejarah leluhur kita yang selama ini tertulis itu harus direkonstruksi. Jadi banyak temuan-temuan Santosaba itu yang membuktikan bahwa sejarah leluhur kita selama ini tertulis di buku-buku sejarah itu tidak demikian. Upaya saya saat ini adalah untuk mengembalikan sejarah benar Indonesia yang dominan ditulis oleh penjajah. Sudah 76 tahun kita merdeka, tapi pencatatan sejarahnya masih seperti penjajah. Jadi eksplorasi penelitian saya 10 tahun tentang candi, kemudian tentang ajaran leluhur Nusantara, itu saya banyak temukan bahwa tidak seperti yang tertulis selama ini. Itu dimulai dari, saya temukan itu human error-nya itu dari cara penghitungan awal tahun Saka di Prasasti. Jadi kerajaan-kerajaan yang tertulis selama ini di buku sejarah, itu saya pribadi tidak dapat tahun-tahunnya. Itu kenapa? Karena cara menghitung tahun awal di Prasasti itu, cara menghitung awal tahun Saka di Prasasti itu
itu dimulai dari angka 78 Masehi. Nah, angka 78 Masehi ini yang menjadikan sejarah kita hilang sebelum tahun itu. Nah, inilah kerja para sejarawan, para akademisi untuk menata ulang, merekonstruksi ulang pencatatan sejarah selama ini di buku-buku pelajaran. Jadi kalau kita mengamini penghitungan awal tahun Saka di prasasti 78 Masehi, jadi benarlah labeling penjajah selama ini terhadap leluhur kita yang mengatakan bahwa leluhur kita itu adalah animisme, dinamisme. Di animisme itu penyembah roh, dinamisme itu sejenisnya lah, menyembah batu, menyembah pohon-pohon, padahal tidak demikian. Saya temukan itu hasil penelitian saya selama 10 tahun lebih itu, bahwa leluhur kita itu sudah punya konsep ketuhanan yang widiwase, yang widitunggal. Hampir di seluruh daerah-daerah Nusantara itu ada menyebut Tuhan dengan bahasa dan gaya per masing-masing daerahnya. Tapi yang jelas leluhur kita itu bukan animisme dan dinamisme. Nah, itulah harus yang diklarifikasi, bahwa budaya leluhur kita itu terdahulu sudah mempunyai konsep yang widiwase, yang widitunggal, satu Tuhan. Saya rasa di seluruh dunia budaya asli yang sudah berketuhanan, berkonsep ketuhanan, itu saya rasa hanya ada di Nusantara yang lebih awal. Dan salah besar kalau seandainya kita masih menggunakan, menganggap leluhur kita itu menganut animisme, dinamisme, dan itu tidak benar. Jadi sebenarnya ajaran leluhur kita itu sudah punya konsep ketuhanan, ya. Kemudian nama ajarannya itu saya dapatkan yaitu bernama Dharma. Dan Dharma itu sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Jadi Dharma itu saya namakan, ya biar tidak rancu, saya namakan Dharmic original, untuk membedakan bahwa ajaran leluhur kita itu yang sudah punya konsep ketuhanan satu, yang widiwase, yang widitunggal, itu tersimpan di Bali. Jadi Dharmic original itu saya namakan untuk membedakan bahwa ajaran leluhur kita itu bukan dua ajaran yang terlahir di India. Jadi Dharma itu berkonsep tidak pada ajaran yang terlahir di India. Tapi bahkan sebaliknya, ajaran yang terlahir di India itu dasarnya, konsepnya itu berdasar pada ajaran Dharma dari kita, dari leluhur kita. Itu Dharma, Dharmic original. Jadi saya namakan Dharmic original itu untuk membedakan bahwa Dharmic original, ajaran leluhur kita itu bukan Buddha, bukan Hindu, juga bukan Jaina. Gitu. Jadi Dharmic original itu, ajaran leluhur kita itu sudah dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang bernama agama. Ini saya temukan di Moratakus itu, prosesi ritual-ritualnya, kemudian cara-cara Dharmic original itu saya temukan di Sumatera. Jadi membenarkan bahwa kalau orang-orang akademisi terutama di Bali itu paham bahwa Dharma itu dulu dipelajari di Sumatera, di Swarnadipa. Jadi secara akademik itu saya temukan ajaran Dharma, Dharmic original yang sudah berkonsep pada satu Tuhan yang saat ini terekam di Bali, itu jauh sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir itu sudah ada dipelajari di Sumatera, Dharma. Nah, Dharma itu terekam sampai saat ini di Riau itu, tempat landmarknya itu Candi Moratakus, ya. Itu di nama suku, ada di sana di suku utama itu namanya Domo. Jadi Domo itu suku yang ada di Sumatera, itu asal kata dari Dharma sebenarnya. Kemudian banyak lagi ada Patapang. Patapang itu ada kata dari Patapa, pertapaan. Gitu. Jadi ajaran kita itulah ajaran Dharmic original yang terdahulu di masa terdahulu, jauh sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir, jauh sebelum Weda dituliskan. Weda dituliskan kan tahun 1300 SM, ya. Weda itu dituliskan, dan yang menuliskan itu adalah kaum yang bernama Saka, Kitia orang Eropa sebutnya. Itu sebenarnya leluhur kita, Arya itu leluhur kita.
Ya, banyak hal-hal yang mendukung bahwa bangsa yang bernama Arya, Saka itu ada di kita. Di Borobudur itu terekam teks literasi yang memberi informasi bahwa leluhur kita itu mempunyai ajaran yang bernama Dharma dan terekam di relief dasar Borobudur dengan teks literasi Kusala Dharma Bhajana, kemudian Vinaya Dharma Kaya Cita. Nah itu teks literasi yang tergambar di Borobudur itulah mengindeksikan bahwa Borobudur itu berdasar pada ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Ya. Begitu juga candi-candi yang lain. Candi-candi yang lain itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Di situs-situs candi-candi di Nusantara itu sejatinya ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara itu adalah ajaran Dharma sebenarnya. Dan Dharma itulah yang dibawa oleh kaum Saka ke 3/4 muka bumi, itu yang melahirkan 3 ajaran di India, yaitu Jaina, kemudian Buddha, kemudian terakhir Hinduisme. Jadi saya sedikit cerita kaum Saka itu ya, kaum yang bernama Saka, orang Eropa itu Scythia. Itulah leluhur kita yang membawa ajaran ke 3/4 muka bumi. Jadi di masa terdahulu itu kaum Saka itu dipelajari dimulai dari situs landmarknya itu Candi Muara-Takus. Candi Muara-Takus itu ada area besar yang dikelilingi tanggul tanah kuno, itu besar. Itulah yang disebut kota suci, pusat puja ajaran Dharma, Dharmic original. Admin maaf, yang lainnya di Anut ya, Mela dan Iqbal ini ya, Iqbal dan Mela ini di Anut tolong ya. Jadi saya ulang lagi, ajaran Dharmic original itu di masa terdahulu itu dipelajari di landmark kota suci di Muara-Takus. Jadi Muara-Takus itu ada area besar yang disebut kota suci. Di tengah itu ada pusat puja. Pusat pujanya itu adalah candi. Jadi ritual-ritual dharmik ajaran leluhur kita itu terdahulu dipelajari di Muara-Takus, landmarknya di Candi Muara-Takus. Jadi di Muara-Takus itu ada semacam universitas besar ya. Itu saat Kitsing abad ke-7 itu Kitsing itu melihat reruntuhan dan rupanya reruntuhan itu adalah pusat pembelajaran Dharma, Dharmic original itu dipelajari di sana. Dan universitas itu Sangharama versi bahasa terdahulu, yaitu Sangharama bernama Sangharama Dharmapala. Sangharama itu macam universitas ya. Dan itu bercabang di Nalanda. Jadi Nalanda itu adalah cabang dari pusat pembelajaran dharmik yang ada di kita, di Nusantara, di Sumatera. Itu bukti artefaknya ada di Muara-Takus. Dan ajarannya itu bernama Dharma. Dharma itu sampai saat ini terekam di Bali. Dan ajaran Dharma itu tergambar di Borobudur dengan teks literasi yang tadi disebutkan ya. Kusala Dharma Bhajana, kemudian Vinaya Dharma Kaya Cita, dan yang membawa ekspansi ke 3/4 muka bumi sampai ke tanah India melahirkan 3 ajaran Hindu, Buddha, Jaina, itu filosofiknya Dharma. Dan kaumnya yang membawa itu adalah kaum leluhur kita yang bernama Saka, Cakya. Dan tergambar teks literasi kata Cakya, Saka itu di relief Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Jadi temuan saya itu bisa menggugurkan labeling selama ini tentang situs-situs di Nusantara yang sudah terlabeling berdasar pada 2 ajaran yang terlahir di India. Tidak seperti itu. Jadi ini akademik ya. Akademik bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan untuk mendekati kebenarannya. Jadi
labeling selama ini tentang ajaran leluhur kita yang dianggap berdasar pada ajaran yang terlahir di India itu tidak benar. Ini nanti Gusti Gorbi maupun Beli Surya Anom itu dapat menjelaskan hal seperti itu ya. Apakah benar yang saya katakan ini dari original itu tersimpan di Bali? Nanti Gusti Gorbi dan Surya Anom dapat menjelaskan. Jadi sejarahnya itu ada bangsa kaum yang bernama Saka, Sakya, Kitia, itu leluhur kita, Arya, ekspansi ke 3/4 muka bumi. Nah, di antaranya itu di tanah India itu dalam catatan sejarah ya sekitar 3.000 SM. 3.000 SM itu leluhur kita yang bernama Arya. Kalau suku bangsa aslinya India itu kan Dravida. Jadi bangsa pendatang itu yang ke India sana itu bernama Arya. Jadi Arya itu sebenarnya adalah leluhur kita. Kata-kata Arya itu ada di pembuka prasasti Kalasan. Namo Bagat Matyai Arya Tarayai. Kemudian literasi kata itu pun ada di Nalanda, di Stupa Sariputra. Di Stupa Sariputra itu ada teks literasi kata-kata Arya. Biksu Samgaya Arya. Sariputra itu jelas nama Nusantara, bukan India ya. Jadi itu bukti bahwa leluhur kita sampai ke tanah India itu membawa ajaran yang bernama Dharma. Nah, Dharma itulah filosofi dasar leluhur kita yang mendasari lahirnya 3 ajaran di sana. Yang awal itu Buddha dan Jaina yang tercatatnya. Jadi saya ulang lagi, 3.000 SM leluhur kita ekspansi ke 3/4 muka bumi, kemudian di tahun 1300 SM ya, masih SM nih, 1300 SM. Nah, leluhur kita yang bernama Arya itu, Saka, itu mulai menulis kitab yang bernama Veda. Jadi Veda itu bukan ditulis oleh orang-orang India, tapi ditulis oleh leluhur kita, kaum yang bernama Saka, Arya, itu yang menulis. Jadi menulis filosofi Veda yang filosofiknya itu adalah Dharma, Dharmik original ya. Itu belum bernama ajaran Buddha, Jaina atau Hindu. 1300 leluhur kita sudah mulai menuliskan yang bernama Veda. Jadi Veda itu dibagi 4 ya. Yajurveda, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Jadi ada 4 bagian Veda itu. Itu tahun 1300 SM. Kemudian setelah segininya sekitar 500 SM ya, sekitar 500 SM, Veda itu ditafsirkan secara bebas oleh orang-orang yang di India itu, ditafsir secara bebas sehingga memunculkan tafsir baru, memunculkan cara pandang baru terhadap Veda, memunculkan ajaran yang bernama Buddha, yaitu dicetuskan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama. Itu karena penafsiran Veda ditafsirkan secara bebas sehingga memunculkan ajaran pandangan baru, basicnya Dharma, Dharmik, memunculkan pandangan baru yang bernama yang dicetuskan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama menjadi ajaran yang bernama Veda. Kita tolong Gus De, tolong diperhatikan dulu ya biar nyambung. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Veda 1300 tahun dituliskan oleh bangsa yang bernama Arya, Saka, itu memunculkan pandangan baru di tahun 500, sekitar 500 SM, memunculkan pandangan baru nama Buddhism 500 SM. Di era yang sama, itu pun ditafsirkan mencetuskan baru bernama Jainism. Pencetusnya adalah Mahavira. Jadi Mahavira itu pencetus lahirnya ajaran pandangan baru yang basicnya itu Veda. Veda ditafsirkan secara bebas, memunculkan di masa yang sama ya 500 SM itu
ajaran yang bernama Buddhism dan Jainism. Di masa-masa yang mulia Siddhartha Gautama itu banyak leluhur kita yang nama-namanya itu saya dapatkan ya. Di antaranya di era tahun 700 SF itu orang yang bernama Dharmadasa. Jadi kalau menggali sejarah itu harus ada 3 hal, waktu, kemudian sosok nama, kemudian baru lokasi atau tempat. Jadi leluhur kita yang expand ke 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Tahun yang tercatat yang saya dapatkan itu di era 700 SM, itu orang yang bernama Dharmadasa. Kemudian ada Dharmapala, kemudian ada Sanjaya Belaputra, kemudian ada Sariputra. Sariputra itu jelas nama Nusantara. Jadi yang tadi saya sebutkan itu, Dharmapala, Dharmadasa, Sariputra, Sanjaya Belaputra, kemudian Sariputra, itu jelas-jelas nama Nusantara. Jadi sejarah tidak menulis itu ya. Jadi leluhur kita tuh expand ke 3/4 muka bumi, nama-namanya tadi saya sudah sebutkan, itu memunculkan ajaran Dharma ya. Leluhur kita tuh bawa ajaran Dharmik, memunculkan dua ajaran baru yang di India sana yang sekarang menjadi bernama Buddhism, Jainism. Itu 500 SF. Kemudian mendekat ke sininya abad 9 Masehi, ya, itu orang-orang di India sana yang tidak mau ikut kepada Jainism, tidak mau ikut kepada Buddhism, tidak mau ikut kepada Muslim, tidak mau ikut kepada Kristen, itu mengelompok. Belum bernama Hindu secara formal ya, abad 9 mengelompok. Jadi sudah ada pandangan yang berbasis kepada Veda. Mereka lah yang akan nanti di masa setelahnya itu menjadi Hinduism. Itu abad 9 sudah mulai terasa di sana. Kemudian abad kesininya tepatnya itu 1830 di era kolonialisme Inggris di India. Jadi orang-orang yang tidak Buddha, tidak Jaina, tidak Muslim, tidak Kristen di era kolonialis itu menyatakan diri untuk melawan kolonialisme. Kemudian kolonialis Inggris pun sudah menyebut-sebut dengan basic dasar kata Hindu itu, maka terbentuklah ajaran yang bernama Hindu. Jadi Hindu ditambah Isme itu baru ada 1830 di India sana di era kolonialisme. Jadi Hindu secara formal ada di India tahun 1830 di era-era kolonialisme di India sana. Jadi jelas ya, kelahiran Buddhism, Jainism, Hinduism jelas. Basic dasarnya itu Dharma yang di tahun 3000 SM itu belum bernama, tapi filosofi ajarannya itu bernama Dharma yang dibawa oleh kaum Saka. Kemudian di era 1300 SM baru Veda dituliskan. Yang menuliskan adalah kaum pendatang, kaum Arya yang disebut ajaran Eropa. Kaum Arya, kaum pendatang ya. Kalau kaum aslinya orang India itu adalah Dravida. Jadi Veda itu dibawa oleh kaum Veda itu basic filosofinya itu dibawa oleh kaum pendatang, bukan asli India, tapi kaum pendatang. Itulah yang bernama Arya, kaum Saka, India. Itulah leluhur kita, kaum Saka. Jadi sudah jelas ya timeline-nya lahirnya 3 ajaran itu sampai 1830 baru secara formal Hinduisme, Hindu ditambah Isme itu 1830. Ini jelas sampai situ. Kita balik ke Nusantara ya. Jadi ajaran leluhur kita itu yang bernama Dharma, Dharmik original, saya menamakan Dharmik original untuk membedakan bahwa Dharmik original ajaran leluhur kita itu bukan Hindu, bukan Buddha. Mendasari lahirnya ajaran tersebut ya. Jadi Dharma itu
filosofi Dharma itu cirinya itu sudah monoteisme, sudah mempercayai adanya satu Tuhan. Jadi kedepannya nanti kita akan datangkan lagi ya yang ahli-ahli Buddha untuk klarifikasi tentang Borobudur. Jadi konsep yang jelasnya itu adalah leluhur kita itu sudah monoteisme, yang widiwasa, yang widi tunggal. Ya. Dan itu tergambar di Borobudur, tergambar di situs-situs Nusantara. Jadi jelas situs-situs Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara itulah ajaran leluhur kita yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India sana. Jadi dipahami ya, saya dalam rangka untuk mengklarifikasi pencatatan sejarah selama ini yang ada. Yang tertulis saat ini adalah tidak demikian. Fakta akademik itu membuktikan. Jadi pencapaian suatu ilmu itu dapat gugur oleh temuan pencapaian ilmu di masa selanjutnya. Saya ulang ya, pencapaian suatu ilmu itu dapat gugur oleh pencapaian ilmu di masa selanjutnya. Jadi pencatatan selama ini tentang leluhur itu dapat tergugurkan oleh temuan pencapaian ilmuwan saat ini. Inilah yang namanya Santo Saba ini sedang mengklarifikasi pencatatan sejarah Nusantara. Jadi kaum akademisi, kaum sejarawan harus merekonstruksi ulang pencatatan sejarah selama ini ada. Jadi dimulai dari kita harus resetting, merekonstruksi ulang untuk mencari mendapatkan awal tahun Saka di prasasti itu. Saya skeptisme ilmiah tidak 78 Masehi. Jadi dasar penghitungan awal tahun Saka di prasasti itu 78 Masehi, kaum sejarawan nggak pernah terangkan. Itulah yang menyebabkan sejarah leluhur kita tuh hilang sebelum 78 Masehi. Maka layaklah, wajarlah dianggap leluhur kita itu menganut animisme dinasti. Kemudian situs-situsnya tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Borobudur tidak berdasarkan ajaran yang terlahir di India. Prambanan tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Jadi kaum sejarawan harus respon. Borobudur itu sudah terlabeling seperti itu. Kemudian sekarang kelihatannya sudah mulai untuk ke Prambanan. Dan ajaran itu adalah ajaran Dharma. Dharma itu sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Jadi nanti Beli Surya itu bisa menceritakan, atau bisa menceritakan bahwa Bali itu sebenarnya terlabeling. Jadi saat ajaran leluhur kita harus bernama masuk dalam satu agama, maka dia terpaksa menjadi bernama apa gitu. Itu jelas tahun-tahunnya template-nya. Kemudian sebelum bernama yang sekarang ini agama Gerte, itu kasusnya sama. Dan saat itu daerah yang paling kontra untuk itu kan sebenarnya Bali, yang lainnya baru itu. Dan sekarang ada isu lagi karena rancunya ya, karena rancu kepandangan terhadap labeling ini, itu di beberapa daerah merasa dibalikan, padahal tidak. Jadi ada merasa dibalikan, di Kalimantan merasa dibalikan, padahal tidak. Jadi di mana-mana seluruh Nusantara itu sebenarnya basicnya sama. Jadi ajaran di tempat sempurna, ajaran Dharma ya, tempat sempurna di Bali. Jadi nanti Musya itu dapat menjelaskan apa yang saya katakan ini untuk lebih detailnya, apa bukti-buktinya, kemudian sejarahnya. Beli Surya juga bisa menjelaskan. Oke, sampai situ saja karena dominan ini harus Gusde dan Surya Anom ini yang menjelaskan lebih jelas lagi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Santo Saba. Jadi pemaparannya cukup bagus, komprehensif, dan ya ini saya lihat mungkin hanya banyak ahli sejarah, jadi bisa katakanlah mendiskusikan itu. Termasuk juga tantangan Pak Santo Saba untuk meluruskan kembali sejarah Nusantara.
yang memang selama ini didominasi oleh penulis-penulis yang tanda petik adalah kaum penjajah. Dan satu hal yang perlu kita pahami atau perlu kita catat bahwa tujuan pelurusan ini adalah bukan untuk seperti yang ditulis di sini, bukan untuk niatan menistakan atau menyudutkan suatu agama. Jadi tidak itu. Jadi tidak ada maksud itu. Jadi agama itu urusannya lain. Jadi karena kita di Indonesia ini sudah sepakat dan sudah bangsa ini sudah mengakui ada beberapa agama yang ada di Indonesia ini dan sepakat bahwa kita hidup berbineka dan satu agama dengan agama lain tidak saling mempengaruhi. Jadi sehingga meluruskan sejarah ini tidak terkait dengan memunculkan satu agama atau menistakan agama yang lain. Itu yang saya perlu catat dan saya perlu garis bawahi, karena nanti di dalam penjelasan saya tadi yang diminta oleh Pak Dr. Sabah, memang saya akan memakai contoh dari agama yang masih memakai dharmik original ini, yang atau didasari oleh ajaran Dharma ini. Nah, untuk sebelum saya mungkin saya lebih lihat dari orang boleh menggunakan budaya artinya beliau ini pelaku, jadi tidak hanya teori saja, beliau ini pelaku, tapi masih milenial, masih muda. Nah, saya silakan di Turki untuk bisa melengkapi dan memberikan contoh yang nanti dijelaskan. Silakan di sini. Halo, cek. Sudah masuk suaranya? Oke. Cek, sudah masuk? Oke. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Purgawa Brangita, atau bisa panggil aja Gusti Gopi. Mengenai dharmik original yang dipaparkan Bapak Santo Sabda tadi, itu yang originalnya ada di Bali itu saya sangat setuju, dan mohon maaf tadi Pak Santo Sabda, saya tidak tahu kalau saya tadi itu belum di mute seperti itu. Oke, jadi seperti penjelasannya tadi Pak Santo Sabda, memang Dharma yang ada di Bali itu, kalau kita bicara kebenaran, itu kita bisa lihat dari berbagai sisi. Nah, dari sisi Bali, kita sudah turun-temurun tertulis dalam teks-teks sastra. Jadi bahkan kerajaan Hindu terakhir Majapahit itu juga memiliki dua cabang keyakinan yang resmi di dalam negaranya, yaitu Siwa dan Buddha. Tapi tidak menyebutkan Hindu dan Buddha, tapi Siwa dan Sogata untuk kita seperti itu. Jadi penamaan keyakinan, budaya dan adat dan agama yang ada di Bali itu bisa disebut Hindu setelah masa kolonial dan masuknya Belanda ke Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Santo Sabda tadi. Dasarnya ya di dalam teks lontar yang pernah saya baca, malah tidak menyebutkan nama secara spesifik. Kepercayaan keyakinan di Bali itu disebut Hindu atau apa. Kebetulan saya juga akhirnya ketemu dengan teks yang berjudul Hindu Tatwa. Itu pun bukan Hindu Tatwa, tapi Hindu. Jadi Hindu, mungkin Hindu itu saya gambarkan seperti lingkaran, karena kebenaran itu seperti lingkaran. Begitu di situ disebutkan ya, kita selain alam manusia,
itu juga ada alam dewata, alam pitara atau leluhur, dan alam buta. Dan itu yang mendukung adanya kehidupan di dunia ini. Itulah ya kebenaran yang diyakini oleh orang-orang Bali. Dan sebagai jenano atau wawasan tentang kehidupan, dan akhirnya timbullah karma yang nanti terrealisasi ke dalam bentuk ritual, terus bahkan ke masyarakat adat sendiri. Jadi apa yang ada itu adalah hasil atau warisan dari zaman dahulu pada nenek kita itu. Masalah tentang Antisaka yang sampai di Nusantara pada tahun 1718 itu masih rancu, sama seperti saya. Seperti pemahaman saya itu pun masih bisa didebat. Bukan berarti kita meremehkan sejarawan kita, cuma dalam teks-teks benar juga tidak disebutkan secara spesifik tahun pembuatannya atau penulisannya. Yang banyak adalah tahun penyalinannya. Jadi lontar ini disalin terus-menerus, tapi kita tidak pernah, leluhur kita tidak pernah mencantumkan kapan itu ditulis secara spesifik. Dan kalaupun itu ditulis, itu angkanya masih ratusan. Dan kita tidak tahu itu masih berapa. Di luar hal seperti ya, itu kebanyakan yang berjalan adalah yoga, jenangan, dan yoga itu maksudnya adalah olah tubuh dan bagaimana kita mengelola tubuh. Sedangkan jenangan itu adalah wawasan tentang perkembangan. Tetapi yang berjalan di Bali itu adalah sudah sampai ke tingkat karma. Bagaimana kita sembahyang secara berikut, secara bersama-sama untuk memohon agar dunia ini lebih sejahtera, tidak secara bersama. Seperti misalnya di India, mereka tidak pernah melakukan upacara itu, yang saya tahu tidak pernah melakukan upacara itu secara kolektif atau bersama, kebanyakan personal. Sedangkan juga dari semasa saya kecil kita melakukan upacara itu secara bersama-sama dan melibatkan adat dan masyarakat setempat. Itu yang tidak ada di yang dibilang agama Hindu atau agama Hindu di tempat lain. Saya yakin di Nusantara seperti di teman-teman kita di suku-suku yang masih berkeyakinan adat seperti di Sunda, Kalimantan memiliki tipikal yang sama. Kita melibatkan banyak peran, sedangkan di tempat lain personal seperti itu. Dan di sini di Bali ada keunikan tersendiri karena kita meyakini ada yang namanya Sabdagama, yaitu bagaimana kita menyucikan roh dari dalam kandungan hingga kita kembali ke alam yang lebih tinggi. Dari dalam kandungan kita diturunkan, ada upacaranya. Setelah itu, setelah 3 bulan, lepas pertama, akhir balik, dan bahkan kita ada upacara ketika menghilangkan mengontrol hawa nafsu, menatah, kemudian pernikahan. Itu adalah upacara kehidupan. Dan ketika manusia itu meninggal,
dari dia meninggal hingga dia disucikan kembali ke pariangan rumahnya. Itu melewati 7 macam upacara, dan ini yang tidak ada di kepercayaan manapun di luar Nusantara. Tapi di suku-suku atau keyakinan adat di Nusantara saya kurang tahu. Yang jelas di Bali itu sangat komplit, dan itu ditujukan untuk mensinkronkan antara Buana Agung dan Buana Alit. Buana Alit itu adalah kerajaan kita sendiri, dunia kecil, dan Buana Agung itu adalah alam semesta, seperti itu, melalui upacara yang seperti di Wedana. Setelah Weda, teks yang baru saja saya baca itu malah menceritakan tentang bagaimana Begawan Wiyasa langsung memohon ajaran kepada Betara Siwa atau Dewa Siwa mengenai bagaimana sepatutnya manusia dan para resi itu melakukan pemujaan terhadap dewa dan apa tujuannya. Di situ dijelaskan bahwa Weda itu diciptakan melalui dari sari-sari yang ada di alam semesta yang disajikan ke dalam bentuk ritual, dan itu pun hanya bisa dilakukan oleh para sundit, Brahmana, Siwa dan Buddha yang selamat dari ekspansi ketika kekacauan di Majapahit. Jadi Brahmana jadi orang-orang Majapahit yang berhasil menyelamatkan Dharmik original ini itu berhasil diselamatkan oleh seorang Brahmana. Jika tidak karena itu, mungkin di Bali ini sudah memiliki keyakinan yang berbeda seperti itu. Tidak lagi mengambil Dharmik original. Selain Hindu Taoisme, banyak juga pemahaman tentang ketuhanan yang tertulis dalam judul-judul berbeda dalam naskah lokal Bali. Seperti contohnya Gammatirta itu menjelaskan bagaimana peranan air suci yang diciptakan oleh seorang pendeta di Bali yang mampu menyucikan seluruh alam semesta dan dimohon dengan ritual Weda. Dan ini memang anjuran dari Dewa Siwa untuk menenangkan dunia. Nah, ini yang jarang dikupas di banyak buku dan banyak seminar-seminar, karena memang kalau dibilang kita orang Bali itu masih bisa ditebak. Kalau kita dibilang berawal dari India, itu juga masih ditebak. Karena tidak disebutkan secara pasti keyakinan yang mendasari secara ritual yang ada di Bali itu disebut dengan itu tidak. Tapi Gammatirta, Siwa Buddha dan banyak segala macam. Mungkin dari original ini yang seperti dicanangkan oleh Santo Sabda itu bisa dipakai. Memang di Bali ini yang berjalan itu adalah ajaran Dharma. Ajaran Dharma ini yang nantinya akan menjadi acuan untuk berbudaya dan beradat di Bali, seperti itu. Mungkin untuk sementara bisa saya sampaikan itu. Selanjutnya terima kasih atas waktunya.
Pak Suryanam berusaha mungkin bisa menambahkan lebih lagi. Terima kasih Gus D. Jadi itu tambahan dari Gus D Godi. Jadi untuk memberikan bukti atau contoh nyata yang ada di Bali saat ini tentang dharmik original. Jadi apa yang dijelaskan tadi sama Gus Godi itu adalah agama atau keyakinan orang Bali yang pada saat ini tapi yang ada ya di cara karena bintang original artinya yang asli Nusantara ini memang selama ini di dalam sejarah banyak dikaitkan dengan bahwa itu berasal dari India. Nah, kenapa? Nah, kebetulan Kami putus kayaknya ini. Ya mungkin dicepat Biasa kali ya. ya. Silakan boleh apa yang ditambahkan saya sedikit biar aja ada acaranya gitu. Oke. Maaf jadi Ini Kusam sudah masuk nih. Kusam sudah masuk. iya. Silakan. Maaf tadi terputus. Saya ulangi lagi. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Gus Godi, jadi itu melengkapi atau memberikan fakta, bukti apa yang disebut dharmik original oleh Pak Santo Sabah. Nah, sebelum kita ke session tanya jawab, saya akan isi lagi sedikit, saya akan tambahkan lagi sedikit. Jadi pertama mengenai tujuan kita, jadi kenapa kita harus membahas dharmik original ini. Jadi pertama untuk membangkitkan jati diri manusia Nusantara. Jadi selama ini kita sering inferior, jadi terutama inferior di bidang spiritual, begitu melihat orang-orang dari luar. Nah ini artinya kita masih meyakini, terutama ya kalau kita berbicara dharmik original ini, jadi masyarakat Hindu Bali, jadi sering ada atau masih ada yang inferior melihat orang yang India. Nah, jadi dengan kita membahas ini, tujuannya adalah untuk membangkitkan jati diri manusia sehingga inferior itu akan hilang. Dua, untuk mencegah invasi keyakinan. Nah, ini yang ada di Bali tadi ini, di mana ajaran-ajaran India jadi menginvasi Bali dengan dalih bahwa Bali itu berasal dari India, dan karena saat ini dilihat ada perbedaan, makanya diharapkan untuk kembali menjadi India, mengikuti apa yang ada di India. Nah, ini adalah suatu invasi keyakinan yang sedang berjalan saat ini dan menyebabkan masyarakat Bali atau umat Hindu Bali bangkit. Kemudian yang ketiga, ini yang untuk Nusantara, ya kita harus meluruskan sejarah Nusantara dan menggali kearifan Nusantara yang terhilangkan tadi, yang dikatakan oleh Pak Santo Sabah. Jadi tiga hal itulah kenapa dharmik Nusantara ini kita canangkan atau kita bahas. Nah, sedikit tentang ini. Jadi untuk melengkapi tadi dan untuk memberikan bukti-bukti bahwa apa yang dikatakan Pak Santo Sabah itu adalah suatu kebenaran yang harus
dibuktikan dan harus digali dan harus untuk meluruskan sejarah yang ada. Nah, agama Hindu Bali. Agama Hindu Bali itu adalah satu religi yang universal yang pada kurun waktu tahun 50-an, jadi setelah kemerdekaan diperjuangkan oleh ketua-ketua Bali, jadi di bawah pimpinan Gusti Bagus Supriyo, itu untuk menjadi suatu diakui sebagai agama. Nah, pada saat itu atau sebelum itu kita belum memakai resmi agama Hindu. Nah, untuk diakui sebagai agama, kebetulan pemerintah pada saat itu melihat agama itu dari apa yang ada sudah ada di dunia. Karena pada saat itu yang diakui sebagai agama terlebih dahulu adalah Islam dan Kristen. Karena memang di dunia itu sudah ada. Nah, sebenarnya di Bali kita itu sebelumnya tidak memakai nama agama Hindu. Jadi yang kita pakai adalah Gama Tirta. Nah, Gama Tirta itu kalau tidak salah itu lahir pada tahun 1300-an. Itu nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, karena kalau kita memakai nama Gama Tirta, kemungkinan besar tidak akan diakui sebagai agama. Itu akan sama nasibnya dengan saudara-saudara kita di Kaharingan atau Sunda Wiwitan. Nah, itu akan dikelompokkan di dalam kelompok kepercayaan. Padahal Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan yang lain yang ada di Jawa itu adalah sama satu rumpun dengan Gama Tirta yang ada di Bali. Karena itu adalah berasal dari Dharmik original. Jadi Dharma yang di Nusantara. Nah, sehingga pada saat itu kita memakai nama agama Hindu Bali. Nah, dengan agama Hindu Bali itulah pada tanggal 5 September 1958 diakui sebagai agama oleh pemerintah Indonesia. Nah, seperti saya katakan, ajaran ini adalah Dharma yang asli Nusantara. Nah, pada saat sebelumnya Dharma ini setelah atau pada saat jayanya Majapahit, Dharma ini kita sebut dengan Siwa Buddha. Jadi Dharma Siwa Buddha. Jadi bukan, nah sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa itu sintesis antara agama Hindu dan Buddha. Bukan. Karena Siwa Buddha ini seperti yang dikatakan oleh Pak Sampo itu sudah ada sebelum ada agama Buddha. Jadi Siwa Buddha itu adalah nama dari Dharma yang ada di Nusantara. Mencapai puncak kejayaannya pada zaman Majapahit. Nah, apa itu Siwa Buddha itu? Itu adalah Dharma yang abadi, yang diyakini, yang diturunkan oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa Sanskertanya disebut Sanatana Dharma. Jadi Dharma yang abadi artinya yang memang dari lahirnya sudah sempurna. Dan itu berlaku abadi dan berlaku sampai saat sekarang. Nah, sekitar tahun 1001 Masehi di Indonesia itu terjadi perpecahan. Jadi di dalam penghayatan Dharma itu. Nah, di sana muncul banyak sekte-sekte, ada 9 sekte yang ini. Kemudian itu disatukan kembali oleh yang namanya Empu Kuturan, dan itu terjadi di Bali. Jadi di Pura Samuan Tiga. Jadi pura yang ada di Bali yang sekarang disebut Samuan Tiga. Jadi itu menyatukan kembali sekte-sekte. Jadi bukan melebur tapi membawa kembali bahwa mereka itu bersumber dari satu, jadi dari Siwa Buddha. Nah, di sanalah dicanangkan dengan ajaran Trimurti. Jadi tapi Trimurti ini bukan Trimurti India, karena Trimurti yang dicanangkan oleh Empu Kuturan adalah Trimurti dari Siwa Buddha, yaitu 3 kemahakuasaan Tuhan, yaitu Purpeti, Stiti, dan Prelina. Jadi Tuhan itu punya kekuasaan menciptakan, kemudian Tuhan pun kekuasaannya memelihara, dan Tuhan juga kekuasaannya untuk mengembalikan lagi, Prelina. Jadi 3 kekuasaan itu ada di tangan Tuhan. Itu
itu inti dari Trimurti yang ada di Bali, yang pada tahun 1001 itu kembali lagi di refresh oleh Empu Kuturan. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, tahun 1045, nah ajaran Hindu Buddha itu disebut dengan Gama Tirta. Jadi Gama Tirta ini adalah tidak hanya agama, tetapi juga igama dan ugama. Jadi Gama Tirta adalah terdiri dari 3, jadi agama, igama, dan ugama. Nah, agama itu adalah kalau di dalam Hindu Bali itu sesuatu ajaran yang diajarkan melalui agama permana. Jadi melalui buku-buku dan diajarkan oleh orang suci. Jadi itu agama. Kemudian igama itu sudah naik. Jadi sudah ada di spiritual, di I itu diri kita, jadi ada Tuhan di dalam diri kita. Nah itu igama. Kemudian ugama itu naik lagi, jadi bahwa di alam ini ada Tuhan. Jadi itulah agama kita. Nah di dalam agama hanya menyebutkan karena itu ajaran di level yang belum masuk ke spiritual. Nah itu menyebutkan bahwa agama itu ada Tuhannya, ada kitab sucinya, ada hari-hari sucinya, terus ada orang sucinya. Itu agama. Nah, kalau gama itu sudah naik lagi. Jadi di samping agama, igama dan ugama. Pada tahun 1045 itu berasal dari dharmik original karena tidak ada hal ini di India. Jadi kalau dilihat di India ini tidak ada. Nah di abad ke-15 setelah Majapahit itu, jadi penguatan ajaran Trimurti yang tadinya secara horizontal, kemudian dikuatkan lagi secara vertikal oleh Dangyang Dwijendra, seorang wiku atau seorang yang sudah mencapai masuk ke dunia spiritual dari Majapahit, datang ke Bali dan di sana menguatkan dengan namanya Tripurusa, jadi Trimurti secara vertikal. Jadi atau sering dikatakan Siwa, Sada Siwa dan Parama Siwa. Jadi Siwa untuk tingkatan kita beragama, Sada Siwa dan Parama Siwa itu sudah igama dan ugama. Jadi itu tingkatan spiritual, Sada Siwa dan Parama Siwa. Jadi itulah yang ada di Bali. Nah, kemudian seperti yang saya tadi katakan bahwa ajaran dari sebuah Buddha diwujudkan di dalam wujud Gama Tirta dan pelaksananya di Bali itu kita sebut Siwa Siddhanta. Itu yang terakhir. Kenapa kita sebut Siwa Siddhanta? Karena di tingkatan beragama kita meyakini ataupun menjadikan Tuhan, jadi Ida Sang Hyang Widi itu adalah Siwa. Jadi Siwa Siddhanta. Jadi Siwa. Nah, kalau di dalam naik dari agama ke spiritual, nah Siwa itu masuk di dalam diri manusia. Jadi di dalam diri orang yang sudah mencapai tingkatan spiritual, di mana Siwa yang berbudi Buddha. Jadi itulah Siwa Buddha. Jadi itu dua hal. Nah, jadi dengan ajaran seperti ini tidak ada sama sekali di India. Karena Siwa Siddhanta India adalah menyembah Dewa Siwa yang mereka wujudkan di dalam sebagai arca Siwa. Jadi tidak ada Siwa Siddhanta yang di dalam spiritual itu mewujudkan di dalam diri manusia. Jadi Siwa di dalam diri manusia diwujudkan di mana Siwa yang berarti Buddha. Jadi batinnya adalah batin Buddha dan manusianya adalah manusia Siwa. Nah itulah jadi perbedaannya. Kalau di India dia akan menyembah
Dewa Siwa. Dan perbedaan lagi di dalam Trimurti India itu tiga dewa itu, jadi Brahma, Wisnu dan Siwa, dewa Brahma, dewa Wisnu dan dewa Siwa itu terpisah-pisah, di mana masing-masing di India masing-masing sekte itu akan mengunggulkan salah satu dari dewa yang diunggulkan ini. Nah, sehingga dari sana kita juga bisa melihat bahwa memang itu bukan berasal dari India. Jadi ini untuk membuktikan bahwa dharmik original ini memang dharma yang ada di Nusantara. Nah, sehingga inilah tugas-tugas dari para sejarawan. Jadi Pak Santo Sabah sudah membukakan pintu, mungkin para sejarawan ini yang harus masuk ke dalam pintu itu dan menggali lagi ajaran-ajaran Dharma Nusantara ini. Jadi sehingga ajaran ini, sehingga sejarah akan menjadi lurus bahwa dharmik original ini memang betul-betul berasal dari Nusantara. Dan seperti saya katakan tadi, sehingga bangsa kita, jadi bangsa Indonesia saat ini, jadi punya jati diri. Jadi entah dia beragama apapun, jadi beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tapi jati dirinya adalah bangsa Nusantara. Nah, dan budaya, adat, tradisi dan budayanya adalah adat, tradisi, budaya Nusantara. Oke, jadi itu tambahan saya sedikit, dan untuk selanjutnya saya mungkin buka untuk forum tanya jawab. Jadi untuk beberapa orang dulu, karena kita akan sudahi jadi sampai jam 22 ya, sesuai dengan undangan kita. Jadi mulai jam 20 sampai jam 22. Ini sudah jam 21:01. Oke, saya buka sekarang untuk session diskusi atau session tanya jawab, silakan. Dan saya bertiga, jadi Pak Santo Sabah, saya dan Gus Gorbi, jadi yang akan menanggapi atau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian yang yang akan berdiskusi dengan audiens yang lain. Baiklah, saya silakan. Jadi tolong admin dibuka mute-nya itu. Saya silakan. Beberapa orang mungkin silakan untuk langsung bicara. Jadi silakan buka mic-nya aja ya. Udah dia unmute semua itu. Tadi Pak Zulkarnain mungkin silakan. Ya Pak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kan ada menyebutkan masalah ajaran Siwa maupun Wisnu. Ya, jadi Siwa Buddha. Lalu siapakah yang membawa ajaran Siwa Buddha ini? Dan kemudian pada tahun berapakah Siwa Buddha ini? Kalau kita bermain tanpa tahunnya yang pasti agak sulit juga Pak, jadi gampang jadinya kan. Dan kemudian apa hubungannya Siwa dengan Ken Arok dan Dewa Wisnu dengan Kartanegara? Jadi apa hubungannya? Apakah mereka yang membawa ajaran itu atau ada yang lain yang membawa dari selain mereka, Ken Arok dan Kartanegara tersebut? Lalu kalau dibilang tadi kan sempat berbicara masalah Kalimantan. Nah, Kalimantan itu dikatakan jajahan Majapahit. Tapi justru dari catatan keluarga kami, tidak terbukti kami dijajah Majapahit, Pak. Ya, tidak ada catatan keluarga kami bahwa kami dari Buranum dari orang suku Brunian, jadi Brunian gitu namanya Pak.
Nah, itu menguasai Pulau Kalimantan pada masa itu. Jadi, kalau kita berbicara tahun, saya berani berbicara tahun pada tahun 1390, itu, dan kemudian 1400 sekian, itu datang Raja Baginda ke Pulau Kalimantan dan sampai ke seluruh Morolandia. Nah, jadi saya mau bertanya, apakah betul, apakah hubungannya tadi Pak antara Siwa dengan Ken Arok dan Wisnu dengan Kartanegara? Nah, begitu aja Pak. Apakah mereka dalam 1 tahun itu, karena berbicara tadi bicara dewa, tapi kita ada punya catatan juga bahwa mengatakan Kartanegara adalah Tristan Dewa Wisnu tadi, apa dalam catatan yang saya temui, dan kemudian Ken Arok dari Tristan Dewa Siwa. Jadi apakah ada kaitan itu tadi, maksud saya, dalam tahun yang sama dan tahun berapa kitab Veda itu dibuat, gitu. Gitu aja Pak, sebentar waktulah untuk pertanyaan saya awalnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin saya dulu menanggapi, nanti setelah itu Pak Santo Sabah dan Gus Gorbi ya. Jadi dari mana dan siapa yang membawa Siwa Buddha itu ya Pak? Itu Pak. Jadi oke, jadi saya jelaskan dulu sedikit. Di Nusantara, jadi apa yang ada saya punya sumber, satu adalah sumber tertulis, kedua sumber dari kontemplasi batin. Nah ini sesuai dengan agama yang saya anut, bahwa 3 cara pemahaman agama yang ada di dalam agama yang saya anut adalah agama Pramana, jadi pemahaman ini melalui buku dan guru-guru suci. Kemudian Anumana Pramana, jadi ini pemahaman melalui analisa. Jadi analisa ini tidak hanya dilakukan dengan kemampuan otak, tapi kemampuan batin. Nah ini analisa yang komprehensif yang dilakukan oleh kemampuan batin dan otak. Jadi kalau kemampuan otak saja, nah itu masuk di agama Pramana. Nah kemudian yang ketiga adalah pemahaman melalui prakyasa. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang siji atau orang-orang yang sudah mencapai tingkatan, kalau di agama saya dalam catur asrama itu adalah tingkatan biksuka atau tingkatan sangyasin. Nah orang-orang ini sudah boleh menyebut jadi aham brahma asmi, aku adalah Tuhan. Jadi beliau mempunyai batin yang frekuensi getarannya sama dengan frekuensi getaran Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan itu beliau itu sudah bisa menangkap. Nah itulah yang disebut prakyasa. Jadi dari mana Siwa Buddha ini? Kembali lagi, Siwa Buddha ini adalah seperti yang saya bilang tadi, sanatana dharma atau dharma yang abadi, yang diwahyukan oleh Tuhan atau yang diturunkan oleh Tuhan, yang diterima oleh orang-orang sidi yang ada di Nusantara. Jadi ajaran yang diturunkan oleh Tuhan, ajaran dharma yang abadi, jadi yang sudah sempurna, yang diturunkan oleh Tuhan, yang diterima oleh orang-orang sidi yang ada di Nusantara. Nah, di era yang saya tahu, jadi setelah era tulis menulis, itu ajaran itu disebut dengan ajaran Siwa Buddha. Di era sebelum tulis menulis, ya tadi yang disinggung oleh Pak Santo Sabah, di mana sejarawan mengatakan itu adalah animisme dinamisme, itu sebenarnya tidak. Itu ajarannya disebut Java Diva. Jadi Java Diva. Nah ini pernah ditulis oleh seorang penulis ya bernama Damar Sasangka. Jadi apa itu apa itu Java Diva. Jadi bukan Java Diva, Java Diva. Itu nama ajaran yang ajaran Dharma, jadi Siwa Buddha yang sebelum
zaman tulis menulis. Nah, kalau bertanya dengan kapan, nah inilah. Jadi karena apa? Karena ajaran Dharma ini jadi sesuai dengan yang agama Pramana, jadi apa yang ada di kitab suci itu diturunkan sebelum adanya bumi. Jadi turun sebelum adanya bumi itu diturunkan kepada Dewa Matahari dan tidak pernah disebut di mana diturunkan. Dan itu dari sana, jadi kemudian Dewa Matahari menurunkan kepada Sang Yang Manu. Jadi Sang Yang Manu inilah yang menulis dengan disebut dengan Manusruti. Jadi itulah yang ditulis oleh Sang Yang Manu. Nah, kemudian ajaran ini mengalami pasang surut. Artinya setiap di mana ajaran Dharma ini akan punah karena tingkah laku manusia, jadi mengutamakan adharma, ketidakbenaran, maka itu Tuhan akan menurunkan lagi ajaran ini, jadi melalui dua cara, lewat orang-orang Siddhi atau lewat awatara, di mana awatara itu adalah percikan suci Tuhan yang apa namanya yang kalau di agama Hindu Bali itu menyebut Atman. Jadi Atman yang sudah suci itu turun ke dunia. Nah, jadi frekuensinya akan tetap sama dengan Tuhan. Kalau orang Siddhi adalah Atman yang biasa, kemudian meningkatkan diri, naik sehingga menjadi kesucian, mencapai kesucian atau lepas dari keterikatan, dan itu akan menjadi orang Siddhi, di mana juga sama frekuensinya itu akan sama dengan frekuensi Jiwatman atau frekuensi Paramatman atau frekuensi dari Tuhan. Jadi itu Pak. Jadi kalau berkata kapan, nah itu kapannya di dalam agama Hindu itu tidak akan bisa disebutkan, karena ajaran ini diturunkan justru sebelum ada bumi sudah diturunkan ajaran ini. Jadi sebelum Tuhan menciptakan bumi atau kalau di dalam Hindu disebut Brahmanda, jadi telurnya Brahma, jadi telurnya Tuhan sebelum diciptakan itu ajaran ini sudah diturunkan terlebih dahulu. Nah, kemudian mengalami pasang surut. Nah, Dharma yang ada di Nusantara itu juga memang tidak dapat dikatakan kapan turunnya. Tapi yang jelas seperti saya jelaskan tadi ada dua tonggak. Jadi sebelum zaman tulis menulis itu sudah ada yang kita sebut dengan ajaran Javadipa, dan setelah zaman tulis menulis itu disebut dengan ajaran Buddha. Nah, kemudian siapa yang membawa? Nah, itu sudah saya sebutkan tadi bahwa itu memang diturunkan oleh Tuhan. Kemudian apakah hubungan Siwa, Kenarok, Wisnu dan lain sebagainya ya Pak ya? Oke. Jadi Siwa Buddha ini bukan seperti yang saya katakan tadi, bukan sintesis dari agama Siwa dan agama Buddha. Bukan pula agama yang mengutamakan Dewa Siwa, bukan. Jadi di dalam Siwa Buddha, di dalam ajaran Siwa Buddha, raja-raja itu diyakini adalah titisan atau atman dari percikan suci dari Tuhan yang sudah mengalami sempurna. Jadi yang tidak terikat oleh keduniawian, itu tidak terikat oleh hal-hal yang menyebabkan kesuciannya menjadi menurun. Nah, karena raja itu tugasnya adalah untuk melindungi rakyat, dan raja itu adalah bekerja untuk rakyat. Nah, itu di dalam agama Hindu atau di dalam Siwa Buddha ini itu selalu disebutkan bahwa raja itu adalah titisan dari
Dewa Wisnu atau titisan dari kekuatan Tuhan yang bertugas sebagai pemelihara. Di sini adalah Wisnu. Jadi tidak ada kaitannya dengan Dewa Wisnu yang disembah dari India. Jadi itu Pak. Nah, kemudian ada yang tadi apakah Kalimantan dijajah Majapahit begitu Pak? Ya, sebenarnya bukan apakah, tapi maksud saya kan dalam catatan sejarah mengatakan bahwa entah siapa yang menulisnya kurang tahu juga, mengatakan bahwa Majapahit menjajah Kalimantan. Nah, sempat mengalahkan Kalimantan, tetapi justru catatan keluarga tidak mengatakan seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih siapa yang mencatatnya seperti itu. Kita tidak ada bangsa kita ini, saya rasa tidak ada jajah menjajah. Kita tidak ada menjajah dalam sejarah Nusantara. Justru kita mengekspansi keluar, itu benar. Seperti Profesor Babat bilang, kita 3/4 bumi sudah kita kuasai, itu benar. Dan itu memang tercatat juga dalam catatan keluarga, ada dalam catatan keluarga. Jadi ketika dikatakan kita dijajah Majapahit, saya juga bingung nih, dijajah bagaimana kita sama Majapahit? Sementara hubungan kekerabatan kita antara Sumbawa maupun Bali itu ada hubungan keluarga dengan Kalimantan, Pulau Kalimantan itu ada hubungannya Pak. Nah, dan disebut di situ ada yang bernama Jalaluddin kalau kita menyebutnya di Sumbawa di sana. Nah, jadi saya bilang ini kok bisa kita diekspansi sama Nusantara sendiri, itu lucu, saya bilang begitu. Justru kita mengekspansi keluar. Kenapa saya bilang kita mengekspansi keluar? Karena Columbus sendiri saja, dia mau datang ke Nusantara itu dia nyasar ke Amerika. Dia nggak nyampe Nusantara, dia nyasar di Amerika, Pak. Kita yang menguasai mereka. Mereka datang ke sini itu mau cari tahu siapa raja kita yang hebat banget. Bisa mengekspansi begitu. Dia mencari tahu siapa raja kita. Itu sebenarnya. Nah, jadi ketika dibilang kita ini justru saling itu, memang benar Pak. Ada tahun sekian berapa itu kita memang ada ribut, tapi itu soal sama bangsa itu bukan raja dan raja, bukan. Justru para pemilik pemahaman yang berbeda itu mereka yang saling berebutan, saling merasa paling benar dari pemahaman mereka. Gitu Pak. Ya. Jadi saya, mudah-mudahan bisa Bapak koreksi. Ya betul itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Zulkarnain itu ada benar. Jadi sebenarnya tidak ada yang dijajah oleh Majapahit. Sama dengan sekarang kita bangsa Indonesia, negara Indonesia. Tidak ada Bali dijajah oleh Indonesia. Jadi tidak ada Kalimantan dijajah oleh Indonesia. Atau Papua dijajah oleh Indonesia. Tidak ada. Jadi karena sebenarnya pada saat nama kerajaan kita Majapahit, nah kita semua itu adalah bersatu di dalam satu kerajaan yang kita sebut Majapahit. Nah, sejarah ini pun ada di Bali yang perlu juga diluruskan karena dikatakan bahwa Gajah Mada itu menyerang Bali, di mana mengalahkan Pasunggrigis dan Keboiwe. Nah, ini suatu hal yang perlu diluruskan juga karena Pasunggrigis, Keboiwe dan Gajah Mada itu adalah satu perguruan. Jadi tidak dikalahkan, tidak ada. Tapi kita semua sepakat untuk menyatukan diri di dalam Nusantara. Nah, konsekuensi dari itu, nah ini kebetulan saya bicara di Bali. Jadi orang Bali, jadi dari zaman dulu dia konsisten. Artinya begini, kalau memang kita mau bersatu, di mana katakanlah satu dengan kesatuan di dalam Majapahit, kerajaan Majapahit. Nah, jadi orang Bali selalu minta, raja itu harus ditunjuk atau adipati itu harus ditunjuk oleh Majapahit. Jadi oleh pusat, itulah bukan Majapahit, oleh pusat. Karena itu konsekuensi. Makanya Patih Wulung dulu di Bali, dia tidak mau mengangkat dirinya dari raja, padahal dia diminta untuk itu, untuk mengawasi dulu sebelum Majapahit
mengangkat adipati di Bali. Nah, Sri Ratna raja terakhir ini Bali. Jadi beliau juga dengan ikhlas, beliau tidak mau menjadi raja kalau tidak ditunjuk oleh pusat. Tapi beliau tetap sebagai katakanlah sebagai bangsawan dan dihormati sebagai orang bangsawan di Bali. Jadi Sri Ratna Bumi Banten itu raja terakhir Bali, di mana kemudian beliau menyerahkan kerajaan ini karena memang ingin menjaga persatuan dengan Majapahit. Kalau Majapahit menunjuk beliau jadi raja, beliau akan jadi raja. Tapi kalau artinya pusat menunjuk menjadi raja, beliau akan menjadi raja. Tapi kalau pusat tidak menunjuk, beliau juga tidak akan ngotot untuk menjadi raja. Nah, kebetulan Majapahit waktu itu setelah Patih Wulung beberapa kali datang ke pusat, itu akhirnya menunjuk jadi putra dari seorang Brahmana, jadi Gangyang Soma Kepakisan, jadi gurunya Gajah Mada, itu untuk menjadi raja di Bali. Jadi putra keempatnya. Jadi waktu itu menjadi adipati. Jadi yang bernama Sri Dalam Ketut Kresna Kepakisan. Itu yang menjadi adipati di Bali pada saat itu. Jadi itu, jadi tidak ada yang yang disebutkan bahwa Majapahit menjajah Bali atau Majapahit menjajah Kalimantan, tidak ada. Tapi negara kita atau kerajaan kita pada saat itu bernama Majapahit. Oke, saya kira itu Pak. Jadi kita juga memang, nah inilah. Jadi dalam diskusi Dharmic original ini memang pelurusan sejarah itu memang diperlukan. Jadi sejarah ini menjadi jajah-menjajah, ya kalau penjelasan Pak Santo Sabah tadi itu, saya juga bisa membenarkan bahwa itu memang tujuan dari para penjajah. Jadi DPD et Impera. Jadi sehingga itulah yang dibesar-besarkan. Kamu ini dijajah oleh Jawa, kamu ini dijajah oleh katakanlah Kalimantan, nah kemudian di Bali dibilang dijajah oleh Jawa, dan di Jawa dibilang dijajah oleh Bali, dan itu sekarang pula dipakai oleh para misionaris-misionaris yang menyebarkan keyakinan dari ajaran India yang sekarang masuk ke Bali, itu dipakai, isu-isu itu dipakai dibesar-besarkan di Indonesia. Sehingga muncul bahwa di dalam Hindu di Indonesia itu terjadi Balinisasi, padahal tidak. Karena apa yang ada di Bali itu adalah asli dari Nusantara. Jadi orang Jawa Hindu itu akan dengan tradisi budaya adatnya Jawa sendiri. Jadi tidak akan pernah dengan tradisi adat budaya Bali. Gitu. Jadi sehingga isu dari Balinisasi itu sebenarnya dihembuskan untuk masuknya ajaran yang dibawa dari luar yang sekarang sedang menginvasi Bali, karena kebetulan Bali itu memakai religi dengan nama agama Hindu Bali, karena kata Hindu itu memang berasal dari India. Jadi tapi isinya sebenarnya bukan Hindu yang sama dengan di India, tapi isinya adalah Dharmic original ini. Jadi ajaran-ajaran Dharma yang ada di Nusantara. Oke, mungkin saya silakan Pak Santo Sabah untuk menambahkan. Ya, setuju sekali penjelasan Beli Suryanom ini, jelas sekali, pas, mantap, tepat, mengena di sasaran. Ya, jadi intinya ajaran asli Nusantara itu adalah Dharmic original. Dharmic original itu zaman terdahulu itu sama di seluruh Nusantara, itu adalah ajarannya yang bernama Dharmic original. Penamaan Dharmic original ini adalah versi saya ya, untuk membedakan bahwa ajaran leluhur kita itu Dharma sebenarnya. Saya katakan Dharmic original.
untuk membedakan bahwa Dharma, ajaran leluhur kita itu bukan Hindu, bukan Buddha. Maksudnya bukan ajaran yang diimpor dari India. Ini dipahami ya. Ajaran leluhur kita seluruh Nusantara itu bernama Dharma. Saya menamakan Dharmic original untuk menjelaskan secara tegas bahwa Dharma itu bukan Buddha, bukan Hindu. Kasarnya globalnya itu bukan ajaran yang diimpor dari India. Dan ajaran Dharma, ajaran yang seluruh leluhur Nusantara itu bernama Dharma, itu sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Saat penelitian saya itu, tempat pembelajarannya itu di Sumatera dulu. Kemudian ajarannya itu tergambar di Borobudur dan situs-situs Nusantara. Jadi ajarannya itu sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Jadi Tuhan menjaga itu segala sesuatunya itu Tuhan menjaga keoriginalnya. Di Bali ini sekarang ada inflasi, ada infiltrasi karena sudah terlanjur terpaksa bernama Hindu, maka menjadi alasanlah pemahaman India itu untuk mengindiakan Bali. Itu yang saya tangkap dari Beli Surya Anom itu. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi di sini bukannya membalikan ajaran-ajaran Nusantara, bukan. Sejatinya itu mengembalikan ajaran kemurnian leluhur kita yang saat ini tersimpan di Bali, bukan membalikan Nusantara, bukan. Bertepatan karena Tuhan menjaga ajaran leluhur kita itu tersimpan di Bali. Nah itulah yang versi Beli Surya Anom katakan itu mendapatkan kesejatian diri kita itu. Jadi intinya ajaran leluhur kita itu tidak berasal dari India ya. Situs-situs di Nusantara pun tidak berdasar pada salah satu dua ajaran yang terlahir di India. Bahkan sejatinya ajaran yang terlahir di India itu berasal dari kita, dari Nusantara. Itu saya dapatkan secara akademik dibawa oleh leluhur kita yang bernama kaum Saka, kaum Skitya, kaum Arya. Itu jelas itu secara akademik bisa dibuktikan di Nalanda. Di Nalanda itu ada stupa Sariputra. Nalanda itu punya pusat di kita dan orang nggak ada yang tahu. Kemarin saya temukan itu di Muara Takus itu, Sang Arama Dharmapala itu pusatnya Nalanda. Jadi Universitas Nalanda yang dianggap tertua di dunia itu pusatnya di kita. Jadi kita tuh punya universitas tertua di dunia itu sebenarnya di kita yang mempelajari Dharma aja sebetulnya di Sumatera itu di Candi Muara Takus itu ada pusat, ada kota suci yang di tengahnya itu ada pusat puja. Di situ di masa-masa terdahulu ritual dharmik dilakukan dan itu dilihat oleh para peziarah Tiongkok itu ritual mengenai objek itu peradan Cina terekam di Buddha itu, Prasawiya terekam di Hindu itu bukan Buddha, bukan Hindu. Leluhur kita lakukan itu jauh sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir. Jadi jelas seperti itu ya. Kemudian tadi dari Pak Zulkarnain ditanyakan kapan Veda itu dituliskan. Yang saya dapatkan, yang saya dari literasi ya, berdasarkan catatan Eropa itu, Veda itu dituliskan oleh kaum bangsa yang bernama Arya, Skitya mereka sebutnya. Skitya itu adalah sebenarnya Saka juga leluhur kita. Itu kurang lebih 1300 SM itu yang saya dapatkan Veda dituliskan. Dan basicnya itu adalah sebenarnya Dharma. Basicnya Dharma di bawah leluhur kita yang bernama Saka. Kan pengaburan sejarah itulah yang menyebabkan sejarah kita hilang dari cara penghitungan awal tahun Saka di Prasasti dimulai 78 Masehi. Jadi itu harus dikoreksi. Kalau misalkan kita sudah dapatkan awal tahun Saka itu yang valid, pasti kita bisa membaca sejarah leluhur kita. Jadi perlu dikoreksi untuk penghitungan awal tahun Saka di Prasasti.